pribadi itu namanya bukan debat, tapi roasting. Rosa jadi calon presiden, jadi stand up komedi koyo Kiki Saputri. Kalau calon presiden itu kudu punya visi dan misi. Kalau cuma nyinyir, lambe turah. Betul? Kudune debat calon presiden itu visi misi, orang kaya cangkem lambe turah. Sepakat Pak Bupati. Boleh presiden kayak Pak Jokowi ini angel. Saya kebetulan anak muda yang sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden. Bulan kemarin saya diundang 2 kali ceramah di hadapan Pak Presiden. Di acara Forum Investor Dunia sama di acara ulang tahun Partai Golkar bersama Pak Jokowi. Dan saya menyaksikan Pak Jokowi itu tiang saya. Makanya besok insya Allah Indonesia punya istana dan ibu kota negara baru. Tepuk tangan ya ke Pak Jokowi. Yang besok boleh pemimpin, hati-hati. Carilah calon pemimpin yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi. Saya tidak akan pernah mengarahkan siapapun. Dengan semua calon saya dekat. Dengan Mas Ganjar saya dekat. Dengan Mas Anies saya dekat. Dengan Mas Prabowo saya dekat banget. Dengan Mas Ganjar saya baik. Dengan Mas Anies saya baik. Dengan Pak Prabowo baik. Loh, saya kan nggak bisa ngarahin jenengan. Jenengan punya pilihan masing-masing. Tapi kan saya juga boleh berdoa. Umpamanya doa saya cuma 2. 1, mudah-mudahan Pak Arief jadi bupati lagi. Nomor 2, mudah-mudahan Pak Prabowo presiden. Kan doaku. Kamu punya doa lain juga nggak apa-apa. Santai aja. Viral meneh. Viral. Tapi keren loh tadi ibunya tadi bawa baca wadua tadi. Saya kemarin surat maghrib di Kebumen, imamnya double temen. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajja. Allah. Wal laili idza sajja. Kayak ibu tadi Lailatul sama Lailatul enggak bisa. Itu persis. Saya sholat subuh di Jakarta. Saya ngadan mengapa? Jadi adzan dewek, pujian dewek, koma dewek, ngimami dewek, makmume inyong dewek. Fatihah lancar. Begitu berfatihah membaca surat. Yang dibaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Harus hati dibaca. Oh, dari belakang saya teriak. Imamnya teman Pak. Ulangi mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya tambah kencang. Akhirnya ketiga kalinya baru benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya sebutkan alhamdulillah. Diterus ke salah mana? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal yang kedua yang benar tuh. Karena salah saya teriak. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga imamnya bingung. Lailatil apa lailatul? Akhirnya bingung tengok ke belakang. Apa mane? Kan kalau salah harus dibenarkan. Tapi ya anak imam segoblok mane enggak ubah. Lali durung baca Fatihah, habis baca surat. Padahal membaca surat hukumnya wajib. Membaca surat pendek setelah Fatihah hukumnya sunnah. Jadi Anda itu jangan suudzon kalau ada orang sholatnya cepat. Jangan-jangan yang dibaca cuma yang wajib-wajib saja. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh. Enggak masalah. Yang masalah itu enggak baca Fatihah. Ini namanya lupa Pak Jumatan. Qul ya Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak subhanallah. Lah imam mikir salahnya apa? Dipikir kurang fase, di fase-fase enak. Ulangi imam.
Ya ayyuhal kafirun, makmum bengok banter maning. Subhanallah. Imamnya semakin stres. Ulangi maning. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam gak sabar, teriak kencang banget. Fatihah. Yang teriak Fatihah batal apa enggak, Bu? Ya batal. Sampingnya banter ngandani tak kena ngomong. Batal, Cok. Sampingnya Pak Camat. Untungnya orang ngomong. Sholat saja demokratis kok. Apa bentuk demokratisnya sholat ini? Imam salah juga boleh dikandani, dinasehati. Demokratisnya di mana? Mau jadi imam pun pakai kesepakatan jamaah. Gini apa badan? Yes. Siapakah yang berhak untuk menjadi imam? Makanya jadi presiden itu berat. Jadi bupati itu berat. Jangankan jadi presiden, imam negara, imam sholat baik abot. Belum baru mau maju imam sudah diprotes sama jamaah. Orang dawa-dawa. Ini apa badan? Apa maning jadi bupati, anggaran APBD ini pas-pasan. Makanya lumrah kalau Kebumen banyak jalan berlubang. Jangankan Kebumen, Jawa Tengah saja dulu yang APBD-nya banyak juga jalan-jalan berlubang. Itulah bedanya Jakarta sama Jawa Tengah. Kalau Jakarta sama Jawa Tengah bedanya apa? Jawa Tengah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Jalan berlubang nggak punya anggaran, kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Itulah bedanya manten anyar sama motor anyar. Motor anyar ada lubang dihindari, manten anyar ada lubang yang dicari. Iya. Bupati HP-nya ada teman. Bupati HP-nya cross. Soalnya bupati ini Sumatera, Suki Macake. Selalu ada Nabi Muhammad. Kalau bupati ini bahasa ini bajingan temen. Alhamdulillah bupati ini pokoknya keren. Kemudian yang terakhir monopo, harta yang barokah. Kalau harta haram menjadikan hati mati. Harta subhat, hati petang. Harta halal, hati padang. Kalau harta yang barokah itu ndadekke hati padang tur madangi. Bu, bisa ndadekke hati ayam tur ngayemke, manfaat tur manfaati. Maka definisi barokah itu adalah ziyadatul khair. Bukti Pak Bupati ini jabatannya barokah. Kalau dengan menjabat bupati ada banyak kebijakan kebaikan untuk rakyat. Tapi kalau itu ini bupati-bupati yang tampil apa adanya itu karena justru pengen menampilkan kinerjanya bukan pencitraannya. Saat ini kalah katai pejabat itu nyuwun sewu, kerjane ra sepiro tapi pencitraane ra kira-kira. Betul? Kita nih mau. Kalau belum menjabat saja sudah pencitraan, apalagi kalau sudah menjabat. Kalau belum menjabat saja sudah menjatuhkan, apalagi jadi pejabat. Maka kemarin kalau pas debat itu kalau belas mboten nyaman nonton debat calon presiden seumur hidup baru ini. Soalnya apa? Hanya saling serang personal dan pribadi. Nggih napa bener? Kudune debat presiden umumnya debat calon bupati. Kebumen Gus Miftah versus Arif. Miftah menyampaikan program, Pak Arif menyampaikan program. Program saya dikritisi sama Pak Arif, saya mengkritisi programnya Pak Arif. Yang diserang kebijakannya, programnya, bukan pribadinya. Setuju? Lamun nyerang pribadi itu namanya bukan debat, tapi roasting. Rosa jadi calon presiden, jadi stand up komedi koyo Kiki Saputri.
Kalau calon presiden itu kudu punya visi dan misi. Kalau cuma nyinyir, lambe turah. Betul? Kudune debat calon presiden itu visi misi, orang kaya cangkem lambe turah. Betul Pak Bupati. Baru Pak Antem. Kembalikan kepada rakyat yang mulia. Aku lah belum setuju. Bila aku ngomong usul rambut itu, orang masuk. Kata di minggu, orang masuk. Kan di minggu pernah orang masuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pun bener Pak Bupati wow, rasa gontok-gontokan. Jenengan sinten mawon presiden jenengan orang macul ya ora mangan. Tapi persoalannya urip niku tidak hanya berpikir perutnya sendiri, tapi juga berpikir berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Kita nyoblos di TPS itu dalam rangka menyalurkan hak konstitusi kita. Gimana Pak Badan? Lah nyoblos itu kudu nyenengke, jangan menakutkan. Ayo, awakmu nyoblos bojomu, nyenengke apa medeni? Nyenengke, mila nyoblos teng TPS ya kudu nyenengke kaya padha karo nyoblos bojone. Malah cerot ya. Cangkemmu ya. Nah, pesta itu harus menyenangkan Pak Bupati. Maka pesta demokrasi besok harus menyenangkan. Beda pilihan tidak apa santai mawon. Nih kalau suwun, suami istri itu kalau masuk kamar gak usah ngomongin capres. Wingi tonggoku mlebu kamar, sing lanang karo sing wedok ngomongke capres, terus do kelon. Gara-garane sing lanang seneng karo Ganjar, sing wadon seneng karo Prabowo, padu, sing lanang pasti do ngacem. Masuk kamar itu harusnya santai saja, guyon-guyon. Karena Allah itu sangat mencintai suami istri sing seneng guyon. Aja patu, kayak inyong lebih kamar, bojone dandan, inyong selawatan. Bagi menor matane yo ora. Bojone inyong menor. Kenapa si gemol? Inyong nanti bingung mikir rayu apa papan karambong. Lah ini namanya roasting, bukan debat calon presiden. Boleh-boleh baik. Ali sih mbak sih demo ya Allah kayak balengan. Wes puja selawatan tak salami. Ada semua ini semua dia kata. Panggilnya ambruk. Oh, kamu lagi hamil? Oh, pantesan lemu. Ya, terus awak bokongkar. Amin, mudah-mudahan selamat ibunya, selamat anaknya. Yang saya khawatir suaminya kecil. Kok begitu lu bareng kan kayak lombok yang dhuwur tahu. Ini empuk jeruk. Sepil matamu sepil. Kemudian yang kedua, konstruksi manusia satu dari jasad, dua dari akal. Kalau jasad itu nutrisinya makanan bergizi, kalau akal nutrisinya adalah ilmu. Mila kenapa orang Paduresa kira mau macul tok juga gawe pengajian supaya imbang. Badan kita bisa sehat karena mendapatkan gizi yang lezat. Akal kita bisa sehat karena ilmu. Mila tetap kudu ngaji. Bu, kalau anak yang nyantri di pondok itu namanya santri. Kalau ibu-ibu yang pengajian namanya sontrot. Ini namanya long life education. Belajar seumur hidup. Kenapa ibu-ibu tetap harus belajar walaupun sudah tua? Anak kita itu semakin lama akalnya semakin besar, nalarnya semakin tinggi. Banyak orang tua yang emosi menghadapi anak. Kenapa? Karena tidak mampu mengimbangi anak.
Maka kenapa anak sekarang lebih suka nongkrong di kafe sama teman-temannya daripada di rumah nongkrong dengan bapak ibunya? Betul Bu? Alasannya apa? Kalau di rumah anak nggak boleh main HP. Siapa yang bilang? Orang tuanya saja main HP. Suami istri di kamar, suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Iya. Sekarang mana ada Pak orang nggak main HP? Semuanya main HP. Makanya kalau dulu Nokia punya slogan connecting the people, nyambung ke manusia. Kalau dulu Nokia punya slogan mendekatkan yang jauh. Justru sekarang hari ini menjadikan HP menjauhkan yang dekat. Sing lanang nonton apa, sing wadon nonton apa. Sing wadon nonton pengajian Gus Miftah, sing lanang Nikita Mirzani. Kalau saya tahu Pak Bupati idolanya satu, Lucinta Luna. Ayahnya ayu teman, bahasanya yang rangkul, ya Allah businya metu. Matung mulu kayak dia. Saya bilang sama Lucinta Luna, kalau laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati almarhumah. Lucinta Luna mati aluminium. Kalau laki-laki mati doanya Allahumma fir lahu, perempuan Allahumma fir laha. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hupa. Kan mereka tuh bingung temen ya. Akal nutrisinya adalah ilmu. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Alaikum bimujalasatil ulama. Jadi nyuwun sewu Pak. Saya itu nemu rahasianya begini Pak Bupati. Orang Kiai Jawa itu keren. Kenapa kalau bikin pengajian itu selapan dino pisan Bu? Tahu? Ngerti lapangan boten? Selapangan. 35 hari. Pengajiannya kenapa Pak Kiai Jawa kok dibuat lapangan? Ternyata itu terkait dengan satu hadis yang termaktub dalam kitab Wasiatul Mustafa. Apa bunyi hadisnya itu nyuwun sewu? Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama idza madu alal mar'i arba'ina sobahan. Ketika seseorang itu melewati 40 hari walam yujalisul ulama dan dia tidak ketemu dengan kiai ikut pengajian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hatinya mati, wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Makanya nyuwun qasat qalbuhu wajah saro alal kabair. Kita itu nggak boleh lebih dari 40 hari tidak ikut ngaji. Maka Kiai Jawa mensikapinya bagaimana? Bikin pengajian lapangan 35 hari supaya hatinya enggak atos. Maka ibu-ibu kalau suaminya kok atos, jangan-jangan suaminya sudah lama tidak ketemu kiai. Kalau ibu dikandani susah, jangan-jangan sudah lama tidak ikut ngaji. Maka tetaplah ngaji walaupun tidak paham, daripada paham tapi tidak ngaji. Tetaplah sholat walaupun tidak khusyuk, daripada khusyuk tapi tidak tahu sholat. Tetaplah sedekah walaupun tidak ikhlas, daripada ikhlas tapi tidak gelem sedekah. Tetaplah ngaji walaupun ngantuk, daripada melek gawean yang ngeslop. Ora ikhlas tapi sedekah kuwi luwih apik daripada ikhlas tapi ora sedekah. Betul Bu? Sekarang saya jadi kiai bingung, nompo amplop salah, bagi duit salah. Terus aku harus bagaimana? Bu, ngaji nggak apa-apa. Allah nggak butuh kamu paham, saya penting ngaji. Gus, saya tadi datang jam 1 pengajian sama Guna selesai jam 5. Kalau saya nggak paham ada manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Karena selama 5 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Karena ditinggal pengajian. Gayanya bojone Rika dipamiti nangis, Pak, pengajian. Aku di rumah kesepian. Begitu gue minggat, yes! Langsung gue asik.
mana sih dia? Oh janda. Oh bujuni wong. Gadis memang mempesona. Istri orang lebih menggoda. Iya. Gosok temen cangkemnya. Karena perempuan itu aneh. Perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, pria bisa membeli tanpa harus mencintai. Kan pengalaman ini orang sarkon. Tadi malam itu kan jam berapa istirahat. Jam 5 saya ngaji di klub malam. Jam 7 saya ngaji bersama mbak-mbak sarkon. Bersama mbak-mbak lonte, lonte mana nih? Kan pelanggannya kamu. Tapi Pak Ubadi, saya itu kalau pengajian ini ngomong lonta-lonte. Tapi kalau ketemu mbak-mbak itu jelas sekalipun nggak pernah nyebut lonte. Kan nggak mungkin saya pengajian sama mereka. Mbak-mbak, para lonte, rahimahumullah. Kapan Pak Ubadi itu dia? Kalau Pak Ubadi mau berangkat nggak mau pulang. Kalau saya udah terbiasa Pak, apalagi cuma mau ini. Yang terakhir, 1 jasad, 2 akal, 3 hati. Nutrisinya hati apa bu? Iman. Makanya kenapa disebutkan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah, tidak semakin dekat dengan Allah. Bukti konkretnya orang Israel, Yahudi. Israel itu pintar-pintar tapi gak punya hidayah, maka kelakuannya bengis kayak jahiliyah. Setan itu Israel. Orang baru sholat dibom, anak kecil dibom. Bila orang kebumen aja kalah kalau orang Palestina. Wong Palestina sholat dibom, masih sholat. Neng kene udan bae orang mangkat masjid. Orang Palestina baru sholat, Allahu Akbar, dibom sama Israel. Ini baru suara mik kamu kaget. Coba bayangkan di Palestina, bom beneran. Nuklir. Orang Palestina baru sholat di bom. Wong padu reso pengajian udah lirik latak-latak minggat. Betul? Awal itu bingung ya. Udan jaluk dipanasi, panas jaluk diudani. Sangkeme atum jaluk diteloni. Saya itu kan Pak. Saya kemarin ada wartawan PBB. Dia cerita sama saya betapa bengisnya Israel. Itu menunjukkan bahwa mereka itu punya akal tapi nggak punya hati. Sekarang mereka membuat apa coba Pak? Naudzubillah min dzalik. Boneka kecil-kecil itu bentuknya bayi Palestina korban bom. Dibuat boneka dijual Pak di Israel untuk mengolok-olok Palestina. Jadi ada bayi korban bom mati dibuat boneka. Itu kan nggak punya hati. Kenapa? Karena mereka nggak ada hidayah iman. Makanya kalau suwun tenan lagi Bapak Ibu. Kalau nutrisi jasad itu makanan, kita sibuk dengan penampilan fisik. Begitu badannya sehat, rahimnya dipuas didandani, tapi lupa dandani akal dan dandani hati. Makanya yang perlu kamu perbaiki tidak hanya fisikmu, tapi juga hatimu. Untuk apa? Wajahnya cantik tapi hatinya bangsat, betul? Hatinya musuh, kayak kamu. Ayo, katakan ke ruang wadon. Kira-kira setiap hari kita lebih sibuk dandani rai apa dandani hati? Perempuan sama laki-laki itu banyak bohong siapa? Lebih banyak bohong laki-laki apa perempuan? Survei membuktikan. Persoalan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki.
Tapi persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Kalau soal fisik, perempuan banyak bohongnya. Ora percaya, delengen sing gemon. Tampil jam 1, jam 10 sudah dandan. Alis ketok apik ya lukisan. Hidup ketok Jawa ya sambungan. Rai ketok rata ya kukuran. Irung ketok mancung ya suntikan. Bibir ketok rapi lipstikan. Untu ketok rapi ya kawatan. Bodi katon dhuwur sandal jinjitan. Susu katon gede ya ganjelan. Yang ini wong wadon bengak-bengok lanang tukang ngapus, sing ngapus iki raimu. Sama iya. Kalau dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Keindahan manusia itu tidak hanya fisiknya tapi juga hatinya. Maka bahasa Gus Miftah apa Pak Bupati? Ayu mergo banyu wudu, kuwi luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya hatimu akan menemanimu sampai jannah. Bu, dandani hati. Dandani akal. Maka kenapa perempuan itu ada istilah inner beauty, kecantikan dari dalam. Oh no Pak Bupati, kayak wayu tapi pekok. Jadi kamu orang nyambung. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Nggak di bawah, goblok. Tapi kadang-kadang ada perempuan nggak cantik tapi pinter, maka kelihatan menarik. Diajak ngomong nyambung. Betul Bu? Anda pilih mana? Pintar, ayu tapi goblok, apa rata ayu tapi pinter? Malah milih ayu kalau pinter sing takon sapa. Ini mata. Maka mudah-mudahan pengajian hari ini, satu, menjadikan bagusnya ekonomi, dua, menjadikan bagusnya akal dan hati. Jadi kesimpulan pengajian ini ada dua, bagusnya ekonomi, bagusnya akal dan hati. Berapa kesimpulannya ada? Dua. Iya, dua. Berapa Pak Bupati? Nih. Bupati ini lebih. Semoga Pak Bupati panjang umur. Mau satunya mati, Bupati ini urip dewek. Sampun jam 12 malam. Saya yakin banyak yang belum sholat asar. Jangan-jangan gara-gara pengajian meninggalkan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.